Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Febrianda dengan NIM 250504101 Prodi Informatika. Di sini saya akan menjelaskan bahasa Indonesia sebagai alat pemersatu bangsa di era digital, beserta contoh nyata yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Indonesia merupakan negara yang memiliki keberagaman yang sangat besar. Terdapat ribuan pulau, ratusan suku, budaya yang berbeda-beda, serta lebih dari 700 bahasa daerah yang digunakan oleh masyarakat di berbagai wilayah. Dengan kondisi tersebut, tentu dibutuhkan satu bahasa yang dapat digunakan sebagai komunikasi antar masyarakat tetap berjalan dengan baik. Bahasa itu adalah bahasa Indonesia. Sejak Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928, bahasa Indonesia ditetapkan sebagai bahasa pemersatu bangsa. Fungsi utamanya adalah menjadi alat komunikasi yang mampu menyatukan masyarakat Indonesia meskipun berasal dari latar belakang budaya dan bahasa daerah yang berbeda. Di era digital saat ini, peran bahasa Indonesia menjadi semakin penting. Perkembangan internet, media sosial, dan juga teknologi membuat komunikasi terjadi dengan sangat cepat, tanpa batas wilayah. Melalui bahasa Indonesia, masyarakat dari Aceh, Sumatera Utara, ke Jawa, Kalimantan, Sulawesi, hingga Papua dapat berinteraksi dengan mudah menggunakan bahasa yang sama. Contoh nyata dapat kita lihat pada media sosial seperti Instagram, TikTok, YouTube, dan X pada Twitter atau Twitter. Saat seseorang membuat konten edukasi atau hiburan maupun informasi menggunakan bahasa Indonesia, maka masyarakat dari berbagai daerah dapat memahami isi pesan tersebut tanpa mengalami hambatan bahasa. Hal ini memperkuat rasa kebersamaan antar masyarakat Indonesia. Contoh kedua, pada dunia pendidikan digital. Saat ini, banyak mahasiswa dan pelajar mengikuti pembelajaran melalui platform seperti Google Classroom, Zoom, atau berbagai website pembelajaran online. Penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa utama membuat proses belajar dapat dipahami oleh peserta didik dari seluruh Indonesia secara setara. Contoh ketiga terlihat dalam komunikasi digital dan permainan online. Banyak anak muda dari berbagai daerah membuat berbagai game bersama atau bergabung dalam forum diskusi di internet. Walaupun berasal dari suku dan bahasa yang berbeda, mereka tetap berkomunikasi menggunakan bahasa Indonesia serta tercipta kerjasama dan rasa persatuan. Namun, di era digital juga terdapat tantangan, seperti penggunaan bahasa asing secara berlebihan, singkatan yang kurang tepat, serta penggunaan bahasa yang tidak sesuai kaidah. Karena itu, kita perlu tetap menjaga penggunaan bahasa Indonesia yang baik, benar, dan santun agar identitas bangsa tetap terjaga. Kesimpulannya, bahasa Indonesia memiliki peran yang sangat penting sebagai alat pemersatu bangsa, terutama di era digital. Melalui bahasa Indonesia, masyarakat Indonesia dapat saling terhubung, berkomunikasi, dan bekerjasama tanpa terhalang beda suku, antar budaya, maupun daerah. Sebagai generasi muda, kita memiliki tanggung jawab untuk terus menggunakan dan menjaga bahasa Indonesia agar tetap menjadi simbol persatuan bangsa Indonesia di masa mendatang.